Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Oke anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 1, Kekayaan Sumber Energi di Indonesia, pembelajaran 5. Untuk materi yang pertama, kita akan menyanyikan lagu dengan ketepatan nada dan tempo. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar atau mengenal tentang nada dan tempo. Nah, mari kita ulang sedikit materi nada dan tempo. Nada adalah bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tertentu. Sedangkan tempo adalah ukuran kecepatan musik dalam birama lagu atau cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Anak-anak, keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan dapat digambarkan melalui berbagai bentuk dan cara. Salah satunya yaitu dengan lagu. Nah, anak-anak, banyak lagu yang bertemakan lingkungan. Salah satu contoh yaitu lagu yang berjudul Hijau Rumahku, Hijau Bumiku. Nah, anak-anak, berikut ini lagunya dan kalian bisa belajar menyanyikannya di rumah. Kami keluarga dan anak cinta lingkungan selalu berusaha lindungi bumi kita, hemat menggunakan sumber daya alam agar terhindarkan dari kehancuran. Di rumah, di sekolah, di taman, di restoran, kita kemana-mana, ingat yang satu ini. Pilah sampah pada tempatnya. Hijau rumah kita, hijau kampung kita, hijau sekolah kita, hijau kota kita, hijau sawah kita, hijau bukit kita, hijau hutan kita, hijau bumi kita. Mari kita semua lupa menanam pohon agar kita terhindar dari banyak bencana. Ingat selalu syukur padanya. Anak-anak, kalian sudah belajar menyanyikan lagu Hijau Rumahku, Hijau Bumiku. Kalian dapat terus menghafalkan lagu tersebut di rumah. Oke anak-anak, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan manusia. Anak-anak, Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman bentuk muka bumi, baik di daratan maupun di lautan. Kondisi demikian berhubungan erat dengan aktivitas penduduknya. Ada penduduk yang tinggal di dataran rendah, dataran tinggi, daerah pantai, pedesaan, juga perkotaan. Anak-anak, kondisi geografis suatu wilayah mempengaruhi aktivitas penduduk yang tinggal di wilayah tersebut. Anak-anak, kegiatan ekonomi masyarakat sangat tergantung kepada sumber daya alam yang ada di daerahnya.
Sebagai contoh, masyarakat di pedesaan memanfaatkan tanahnya untuk ditanami berbagai tanaman pertanian dan perkebunan. Sebaliknya, dengan masyarakat di daerah pesisir pantai. Sebagian besar kegiatan ekonomi mengandalkan hasil perikanan laut. Anak-anak, berikut ini beberapa kegiatan ekonomi masyarakat yang tergantung kepada sumber daya alam. Yang pertama yaitu laut. Anak-anak, laut memiliki potensi yang sangat banyak. Kita bisa memanfaatkan berbagai hasil laut seperti ikan, mutiara, kerang, kepiting, udang, teripang, dan rumput laut. Di laut juga ada kegiatan pengeboran sumber energi minyak bumi. Kita juga bisa memanfaatkan laut sebagai wisata bahari seperti menyelam. Nah, anak-anak di Indonesia mempunyai tempat menyelam yang sangat terkenal bahkan sampai ke mancanegara. Tempat wisata tersebut yaitu Bunaken di Sulawesi Utara, lalu Raja Ampat di Papua, Karimun Jawa, Jawa Tengah, dan Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Berikutnya yaitu pantai. Pantai merupakan perbatasan antara daratan dan lautan. Indonesia memiliki banyak pantai yang indah. Sebut saja Pantai Kuta Bali, Pantai Parangtritis Yogyakarta, Pantai Nihiwatu Sumba, dan masih banyak lagi. Anak-anak, masyarakat sekitar pantai pada umumnya bekerja sebagai nelayan, petani garam, dan petani tambak. Wilayah pantai sangat potensial untuk pariwisata, sehingga beberapa masyarakatnya ada juga yang bekerja sebagai pengelola hotel atau penginapan, pedagang, pembuat souvenir, dan pemandu wisata. Berikutnya yaitu sungai. Anak-anak, sebagian masyarakat memanfaatkan sungai sebagai sumber air. Sungai juga dimanfaatkan petani untuk mengairi sawahnya, terutama pada musim kemarau. Anak-anak, sungai juga dapat dijadikan sebagai sarana transportasi. Salah satu kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sungai dengan mendirikan pasar terapung, contohnya yaitu pasar terapung di Sungai Barito, Banjarmasin. Karena keunikannya, pasar terapung ini juga menjadi salah satu tempat wisata. Berikutnya yaitu dataran rendah. Dataran rendah adalah bagian dari daratan yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Wilayah yang berada di dataran rendah umumnya memiliki tanah yang subur, sehingga cocok untuk lahan pertanian, peternakan, perkebunan kelapa dan tebu, serta industri. Selain itu, dataran rendah juga dijadikan sebagai pusat permukiman penduduk. Oke anak-anak, berikutnya yaitu dataran tinggi. Anak-anak, dataran tinggi merupakan bagian dari dataran yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Anak-anak, dataran tinggi memiliki udara yang sejuk, serta pemandangan yang indah, sehingga cocok dijadikan sebagai tempat wisata. Masyarakat di dataran tinggi umumnya menanam berbagai jenis buah-buahan dan sayur-sayuran, serta tanaman hias. Salah satu contoh dataran tinggi di Indonesia yaitu Dataran Tinggi Dieng di Wonosobo, Jawa Tengah. Oke anak-anak, sampai di sini materi kita hari ini. Sampai jumpa lagi pada materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.